Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matsnah Humairah, NIM 2219034. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester strategi belajar mengajar. Langsung saja saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu hakikat guru, model pembelajaran, dan konsep dasar mengajar. Yang pertama yaitu hakikat guru. Mengajar merupakan langkah seorang guru untuk memandaikan bangsa tanpa memikirkan efek atau ruginya secara material personal, melainkan memikirkan bagaimana nistanya jika generasi selanjutnya tidak lebih berkualitas dalam semua aspek kehidupan. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dan kompetensi, kemahiran dan kecakapan atau keterampilan yang memenuhi standar mutu dan norma etik tertentu. Guru sebagai tenaga profesional telah dipersiapkan dengan sadar dan sengaja untuk mengemban tugas mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pembelajaran yang dilakukan terhadap peserta didik di sekolah. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang memerlukan kemampuan dan keterampilan khusus sesuai dengan bidangnya. Yang kedua yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Ada beberapa model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Pembelajaran kontekstual sebagai suatu model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret atau terkait dengan kehidupan nyata melalui kelebihan aktivitas siswa dalam mencoba, melakukan, dan mengalami sendiri. Dengan demikian, pembelajaran tidak sekedar dilihat dari sisi produk, akan tetapi yang terpenting adalah proses. Yang kedua yaitu model komparatif. Model komparatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Pada hakikatnya, comparative learning sama dengan kerja kelompok. Yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata maupun untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Yang keempat yaitu model pembelajaran problem based instruction. Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan suatu negara. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Upaya peningkatan kualitas pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi dapat meningkatkan martabat Indonesia di mata dunia.
Peningkatan dan pembaruan di dalam bidang pendidikan harus terus dilakukan agar tujuan utama dari pendidikan nasional Indonesia dapat tercapai. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dalam bidang pembaruan model pembelajaran maupun pembaruan dalam bidang teknologi media pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran Problem Based Instruction atau PBI berbantuan media movie mendorong siswa untuk menganalisis masalah, mencari informasi, menyusun hipotesis, serta memecahkan masalah dengan bantuan tayangan video maupun film dalam mengidentifikasi suatu permasalahan. Yang kelima yaitu model pembelajaran berbasis komputer. Pemanfaatan komputer dalam bidang pendidikan khususnya dalam pembelajaran sebenarnya merupakan mata rantai dari sejarah teknologi pembelajaran. Sejarah pembelajaran berbasis komputer dimulai dari munculnya ide-ide untuk menciptakan perangkat teknologi terapan yang memungkinkan seseorang melakukan proses belajar secara individual dengan menerapkan prinsip-prinsip didaktik metodik tersebut. Pembelajaran berdasarkan komputer sangat dipengaruhi oleh teori belajar kognitif, model pemrosesan informasi atau information process model yang dimulai berkembang pada tahun 60-70-an. Model ini memunculkan konseptualisasi dari sistem memori dari komputer. Yang keenam yaitu model PAKEM atau partisipasi aktif, kreatif, dan menyenangkan. PAKEM merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan pembelajaran PAKEM, diharapkan berkembangnya berbagai macam inovasi kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang partisipatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dalam model PAKEM ini, guru dituntut untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang dapat melibatkan siswa melalui partisipatif, aktif, kreatif, dan menyenangkan yang pada akhirnya membuat siswa dapat menciptakan sebuah karya, gagasan, pendapat, ide atas hasil penemuannya dan usahanya sendiri, bukan dari gurunya. Yang ketujuh yaitu model pembelajaran berbasis web atau e-learning. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua pelajaran dilakukan dengan pemanfaatan teknologi internet dan selama proses belajar dirasakan terjadi oleh yang mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis web. Kemudian yang ditawarkan oleh teknologi ini adalah kecepatan dan tidak terbatasnya tempat dan waktu untuk mengakses informasi. Kegiatan belajar dapat dengan mudah dilakukan oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja, dirasakan aman oleh peserta didik tersebut. Batas ruang, jarak, dan waktu tidak lagi menjadi masalah yang rumit untuk dipecahkan. Monitoring proses dalam pembelajaran berbasis web lebih sulit daripada di ruang kelas. Menyediakan bahan belajar online tidak cukup, diperlukan sebuah desain instruksional sebagai model belajar yang mengundang sejumlah atau sama banyak dengan kegiatan di ruang kelas peserta didik untuk terlibat dalam berbagai belajar. Yang ke-8 yaitu model pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari mulai pengalaman langsung atau menghubungkannya dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Fokus perhatian dalam pelajaran tematik terletak pada proses yang ditempuh siswa saat berusaha memahami isi pembelajaran sejalan dengan bentuk-bentuk keterampilan yang harus dikembangkannya. Dalam pelaksanaannya,
pendekatan pembelajaran tematik ini bertolak dari suatu tema yang dipilih dan dikembangkan oleh guru bersama siswa yang memperhatikan keterkaitannya dengan isi mata pelajaran. Yang ketiga yaitu konsep dasar mengajar. Yang pertama, mengajar sebagai proses penyampaian materi pembelajaran. Secara deskriptif, mengajar diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru kepada siswa. Proses penyampaian itu sering juga dianggap sebagai proses mentransfer ilmu. Dalam konteks ini, mentransfer ilmu bukan berarti memindahkan, tetapi sebagai proses menyebarluaskan ilmu pengetahuan atau menanamkan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Pandangan lain, mengajar dianggap sebagai proses mengatur lingkungan dengan harapan agar siswa belajar. Terdapat beberapa karakteristik dari konsep mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Yang pertama yaitu mengajar berpusat pada siswa atau student centered. Yang kedua, siswa sebagai subjek belajar. Yang ketiga yaitu proses pembelajaran berlangsung di mana saja. Yang keempat, pembelajaran berorientasi pada pencapaian tujuan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau pengucapan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.